lanjut ke kelipatan yang ketiga ya teman-teman, yaitu usia 14 sampai 21 tahun. Nah ini menarik nih karena biasanya challenge itu adanya di usia ini nih, di usia ke-14 sampai 21 tahun. Nah gimana nih Bang untuk usia kelipatan ketiga ini? Oke. Alhamdulillah saya memiliki anak yang usia sekarang 14 tahun dan yang kedua adalah 7 tahun. Jadi saya mengalami ini semua sebagai sebuah kesaksian hidup, perjalanan, pengalaman. Dan alhamdulillah juga saya dibekali oleh titipan ilmu. Ya tentunya kita sendiri ya yang selalu gigih mencari ilmu ya. Saya share ya, Bang. Ya. Memasuki usia 14 ini anak terkesan saya bilang, karena banyaknya orang merasakan itu adalah kebenaran, padahal itu cuma kesan. Jadi seorang yang mulai membangkang, mulai melawan, terus menjawab-jawabin kalau kita ngomong, dan artinya nih orang tua merasa egonya ya disentil gitu ya, terancam gitu ya, kena ya egonya kena. Nah, terus anak yang mulai ada masalah dengan pergaulannya, mungkin kata-katanya ya kan anak sekarang kalau ngomongnya kotor sedikit apa kasar gitu kayaknya keren gitu ya. Nah itu faktor lingkungan. Maka penting kita naruh anak ini di lingkungan yang mana sebenarnya, baik itu lingkungan di rumah ataupun di sekolah ya. Sekolah kayaknya lebih utama deh Bang, karena kalau menurut saya ya, kenapa? Karena paling banyak waktu anak menghabiskan waktu itu ya di sekolah. Itu sebabnya kalau di sekolah lebih banyak waktu dari jam 7 pagi misalnya sampai jam 2 siang atau 3 siang, maka di rumah juga kita harus punya waktu sama anak. Jangan sampai rumah anak asiri. Tahu nggak asiri? Asik sendiri. Ya, jadi ketika masalah-masalah ini sebenarnya bukan muncul dengan sendirinya kok. Masalah itu pasti ada pemicu-pemicunya. Nggak mungkin ada api kalau nggak ada asap. Ya. Sebaliknya nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Sama, ya ini hukum sebab akibat. Maka ketika anak udah mulai seperti itu, yang pertama jangan berang kitanya, jangan terpancing sama emosi kita, jangan dikuasai sama emosi kita. Tapi lihatlah sisi positifnya. Berarti bagus, anak ini punya prinsip. Yang bahaya adalah kalau anak kita nggak punya prinsip, nggak punya karakter, itu bahaya. Manut aja, mau aja, iya aja, padahal di hatinya penuh dengan gejolak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pernah dengar anak bunuh diri? Iya banyak ya kasusnya. Karena stres. Bukan hanya stres, dia sampai ke tingkat depresi. Nah itu karena dia nggak bisa mengungkapkan, dia nggak punya seseorang, terutama orang tua ya, yang untuk bisa dia mengekspresikan masalah dia. Karena orang tua selalu terjebak sama yang namanya kita menasehati, mengkritik, mengevaluasi. Pak, pernah punya anak mau cerita apa terus kita akhirnya terjebak sama mengevaluasi dia, ngasih jalan keluar, padahal kita minta. Iya, secara nggak disadari seringnya para orang tua gitu ya, termasuk saya Bang ya. Nah, ini adalah refleksi buat kita. Jadi kita nggak usah ngelihat orang lain salah, anak kita salah, tapi kita tunjuk diri kita sendiri. Apa sih yang selama ini yang ternyata gue keliru nih? Dan ya sadar bahwa kita harus berubah. Bukan kita merubah anak kita karakternya, kitanya dulu yang diubah. Sadar bahwa ini adalah tanggung jawab gue nih yang pegang. Sadar bahwa ini adalah kesalahan gue. Nah itu dulu. Oke, berarti Bang kalau kayak gitu untuk menangani anak usia 14 sampai 21 tahun ada caranya ya Bang ya? Tentu. Oke, Bang ini boleh sebutin kira-kira ada berapa cara nih supaya mudah diingat ya sama para orang tua ya? Ya, sesuai dengan tadi kelipatan 7 biar lebih gampang diingat, kita pakai 7 juga caranya. Cara efektif ya. 7 cara efektif juga gampang. Oke, 7 cara efektif untuk kita bisa handle anak dari usia 14 sampai 21 tahun ya. Anak istilahnya lagi pencarian jati diri, anak remaja. Nah, kita harus tahu nih, ada masa-masa dulu dimana ketika kita semua sama pernah remaja dong. Coba ingat-ingat apa yang ketika kita di masa remaja itu yang terjadi sama diri kita. Udah punya kemauan sendiri, udah punya kemauan membandingkan diri kita dengan orang lain, membandingkan diri dengan teman-teman. Oh enaknya dia hidupnya gini, oh orang tuanya kaya, oh enaknya dia bawa mobil. Udah mulai membandingkan. Iya.
Iya, iya, betul. Artinya udah mulai ada ketidakpuasan sama Diri sendiri. diri sendiri. Pahami itu terus apa lagi? Ketika Anda berumur 14 sampai 21. Udah mulai suka-sukaan. Udah mulai suka-sukaan, demen, ya kan? Udah mulai pengen pacaran, apalagi anak sekarang ya dengan pola makan yang banyak bahan suntikannya, hormonalnya lebih ini ya, terpicu ya. secara biologis sudah sangat mampu, tapi secara psikis mental, nah itulah yang banyak akhirnya salah pergaulan. Nah, jangan sampai kalau ada masalah dia ke pergaulan yang salah, tapi dia harusnya ke pergaulan keluarga juga pergaulan. Maka bikinlah keluarga ini sebagai pergaulan, bukan sebagai apa istilahnya cuma numpang tidur, numpang makan, habis itu dia keluar. Nah, ini yang harus kita sebagai manajer, sebagai leader di rumah, kita harus bisa meng-create ini. Jangan cuma sibuk di kantor, tapi bagaimana kita membuat ya building di sini kesadaran untuk memanage bagaimana rumah tangga keluarga kita, utamanya sebagai seorang ibu, seorang bapak. Oke, Jadi tujuh cara. cara. Oke, yang pertama, Bang. Oh bener nih. Iya dong. Cara yang pertama ya. Ya. Yang Cara yang pertama adalah niatkan diri, sadar diri untuk menjadi orang tua yang bijak. Saya nggak bilang orang tua yang baik. Saya juga nggak bilang jadi orang tua yang perfect. Saya nggak bilang jadi orang tua yang bahasanya punya segala. Tapi jadilah orang tua yang bijak. Bijaksana, bijak sini, bijak sono. Apa itu orang tua yang bijak ya? Jadi kita paham ya. Kita tahu cara mendidik anak tuh yang paling penting di awal adalah bagaimana menumbuhkan mentality dia dulu. Jadi bukan intelektualnya dulu, tapi bagaimana mentalnya dulu. Ya. Jadi bagaimana masa, saya nyebutnya masa pubertas aja ya. Iya. Itu kan masa hormonalnya udah mulai mau dekat tinggi segala macam ya kan. Tentunya kamu menyadari ya pemirsa saya ketika usia itu hormonal tuh gimana kan. Yang tadi udah mulai pengen ada eksistensi, mulai suka-sukaan, terus pengen Perubahan bentuk tubuh, iya, segala macam. ya kan? Termasuk perubahan-perubahan yang diinginkan, yang selama ini apalagi anak-anak yang terkungkung di rumah gitu kan, yang nggak berani ngomong apa segala macam. Nah, ini kita bijak untuk kita menyadari, memahami, dan juga kita mengerti. Kita jadi mereka tuh gimana sih? Ya. Itu yang namanya bijak. Jadi kita bisa punya pandangan sebagaimana pandangan anak itu sendiri. Masa-masa asmarandana kalau bahasanya. Jadi mereka mau lebih bebas lagi, nggak mau di apa istilahnya tuh. Kamu mainnya jam sekian sampai jam sekian ya, nggak. Dia maunya lebih dibatasi, ya. mau dibatasi. Nah untuk itu maka berikan kebebasan itu, dan yang paling penting kebebasan yang bertanggung jawab. Jadilah orang tua bijak. Jadi kita memahami mereka, kita mengerti mereka, dan kita jadi mereka tuh gimana sih? Ya. Oke, kita yang pertama itu adalah menjadi orang tua yang bijak ya. Teman-teman tadi udah dengar sendiri dari Bang Wendy. Kita lanjut yang kedua, caranya gimana, Bang? Yang kedua tentunya kita ya berusaha mengenal dan memahami apa sih masalah-masalah yang ada yang muncul di saat usia remaja ini. Berarti yang tadi ya antara usia 14 sampai 21. Biasanya apa masalahnya? Kan kamu pernah nih sebagai orang tua, kita pasti pernah di usia itu. Kira-kira masalahnya apa? Tanya sama diri sendiri deh ya, berarti para orang tua ya. Kalau dari saya, boleh nih Bang? Boleh. Oke, itu yang tadi pertama udah mulai suka-sukaan. Terus udah kalau di sekolah mungkin ada geng-gengan. Nah. Terus udah punya pemikiran sendiri terhadap sesuatu hal. Nah itu. Terus udah mulai bisa menilai benar yang ada yang benar, ada yang salah, kayak gitu-gitu. Terus jadi suka mengemblem seseorang, oh ini dia salah nih, judge ya, menilai ya kayak gitu. Itu banget. Like and dislike, kalau udah nggak suka ya udah kelihatan nggak sukanya, kayak suka dia ngumpul. Nah ini kan masalah-masalah yang muncul, masalah yang timbul ya kan. Maka ketika kita merasakan masalah itu, kita juga bisa tanya sama anak. Ya kan setiap harinya kabarnya, nah, supaya dia kalaupun ada masalah dia bercerita. Tapi itu betul banget, masalahnya masalah seputar pergaulan baik itu sekolah maupun di rumah ya, termasuk juga masalah dia di rumah apa, bukan hanya di sekolah, di rumah masalahnya apa,
apakah dia merasa terlalu dikekang atau malah terlalu dibebaskan. Nah, jadi ketika kita tahu nih masalah-masalah yang muncul, kita sifatnya apa sama anak? Diskusi. Jangan sok-sokan kita nyariin jalan keluar buat dia juga, bukan. Tapi kita mengerti, memahami masalah yang dia hadapi. Sehingga apa? Kalaupun dia butuh yang namanya solusi, butuh yang namanya sharing ataupun ya mengungkapkan rasa dia tahu harus kemana. Yaitu ke kita. Ke orang tua ya. Iya, nggak lari ke orang lain ya. Nggak lari ke orang lain, nggak butuh juga yang namanya ya profesional apalah yang udah kesannya dia udah punya penyakit di mental dia atau di jiwa gitu. Nah itulah pentingnya kita sebagai orang tua yang paling dekat sama dia, tamu agung kita ini, kita menjadi sosok ya yang bisa mengerti, bisa memahami dan menjadi teman, sahabat buat mereka. Bukan hanya sebagai orang tua, tapi kita sebagai teman, sahabat. Oke, bagus banget tuh kata-kata. Nah, Kita sebagai teman atau sahabat bagi anak-anak kita ya. apa bedanya nggak teman sama sahabat? Apa bang? Ya kalau teman ya kita jadi teman main biasanya nggak terlalu dekat. Tapi kalau sahabat itu lu jangankan benar, lu salah aja gue bela. Bestie banget gitu. Bestie banget ya kan. Sahabat itu adalah di saat kita terpuruk sekalipun orang itu ada buat kita. Oke, iya. Ada di saat susah maupun senang gitu ya. Ada ya kan. Kalau teman doang kan ya namanya teman gitu kan. Oke, kita lanjut yang ketiga ya, apa bang? Yang ketiga adalah komunikasi yang efektif ya dengan remaja, anak yang remaja. Jadi kita harus punya kemampuan, skill bagaimana komunikasi yang efektif. Ya, apa sih komunikasi efektif? Apa bang? Kan abang yang punya solusinya ya. Ya, baik. Jadi gini, kalau saya melihat banyaknya anak remaja itu tertutup. Maksudnya nggak cerita sama ortunya. Dia lebih nyaman dengan dirinya sendiri gitu ya. Dengan kediamannya, dengan gadgetnya. Jarang anak yang saya lihat dia bisa rame sama orang tuanya. Ada, tapi jarang. Oke. Nah, kamu tipe yang mana anaknya? Yang jelas gini, saya tuh suka perhatikan kalau dia sama temennya begitu nggak? Oh ternyata enggak, kalau sama temennya rame. Nah ini harus tahu nih, berarti kondisinya kenapa dia nggak bisa berkomunikasi sama orang tua. Nah ini yang harus dilacak, orang tuanya melacak sendiri. Kenapa dia lebih nyaman ngobrol tuh sama orang lain daripada sama ortunya? Jangan-jangan ternyata ortunya nih, kita sebagai ortu nggak asik. Ya, kesannya mendominasi, ya kan? Suka ngajarin, suka mengkritik, suka mengevaluasi, Balik lagi ke yang tadi ya. menjudge gitu kan. Nah itu komunikasi yang nggak efektif. Maka pelajari komunikasi efektif itu seperti apa, ya. Tadi bagaimana kita lebih banyak mendengar, ya kan? Terus maunya anak juga kita tahu, apakah dia sifatnya diskusi atau cuma sharing atau cuma apa. Yang paling penting ini, jadikan anak tuh nyaman dulu sama kita dalam berkomunikasi. Maka ada teknik-teknik komunikasi, Mbak. Pelajari aja. Misalnya pacing, leading, itu salah satu teknik komunikasi. Atau bang, sebelum masuk ke teknik komunikasi, kita bahas tentang teknik komunikasi di kesempatan yang lain ya. Saya tergantung bayarannya sih, Bang. Ya itu ya boleh ya, insya Allah ya. Karena pasti panjang ya kalau kita Ya. bahas tentang teknik komunikasi. Ya itu salah satunya namanya pacing, leading. Kalau tuh pacing kita menyamakan. Jadi kalau ada anak cerita tentang ini, ya kita oh ya gitu ya, kita ulang kalimatnya, bukan langsung kita menjustifikasi lalu mengevaluasi ataupun kita mengkritik dia. Nah itu yang hindari, itu nggak efektif. Yang ada anak jadi nggak nyaman. Besok-besok gue mau cerita lagi deh. Males Ujung-ujungnya dimarahin gue, kan gitu ya kan? Males Nggak asik. nggak asik. Ya jadi komunikasi yang asik gitu, komunikasi yang Efektif itu maksudnya asik ya. efektif, asik ya kan? Oke, kita lanjut yang keempat ya bang. Baik, yang keempat itu kita sebagai orang tua sadar bahwa anak ini sudah remaja. Artinya kita, kalau kita remaja itu kan maunya dikasih kebebasan. Maka berikan anak ini kebebasan yang bertanggung jawab. Oke, yang bertanggung jawab Ya, bebas itu apa? Silakan dia mengekspresikan sukanya di mana. Anak saya nih contoh sukanya dia ya bikin video, edit video. Ya udah lakukan. Kita kasih stimulus, bahkan kita kasih bukan hanya recognize tapi reward. Ketika
dia mulai membuat video, ya kan, bebas. Habis itu recognize-nya apa reward-nya? Dia boleh main game yang dia sukai, ya kan, di gadget, ya. Jangan lupa tanggung jawabnya adalah selesaikan dulu. Dia bikin video apa? Nah ini poinnya. Kenapa saya bahasnya tuh membimbing anak untuk bikin video, untuk jago ngedit? Karena memang dia suka di situ ya. Selain dia suka, saya mau membimbing dia supaya tidak hilang dia punya minat, dia punya bakat. Kenapa? Fun, banyaknya orang tua gini. Ketika sekolah nih ya, mulai dari SD, SMP, SMA, terus di sekolahin lagi kalau ada rezekinya berarti sampai kuliah. Habis kuliah? Kerja. Berarti tujuan sekolah ini selama ini adalah Kerja. Saya tanya, kamu nih semua nih pemirsa, ya Pan, kamu juga. Kamu udah pernah kerja dong? Udah. Benar, seneng? Atau stres? Senengnya ada, ya stresnya juga banyak. Ya, berarti lebih banyak ya stres. Stres. Ternyata kita di sekolahin tinggi-tinggi itu bahasanya lama-lama bertahun-tahun, ya belasan tahun, bukan untuk kerja loh tujuannya. Iya sih. Sadar nggak sih? Sekolahin anak tujuannya buat kerja sebenarnya. Salah. Nah ini harus kita pahami sebagai orang tua. Jadi tujuannya kerja apa? Sekarang saya tanya lagi, begitu dia kerja tujuannya sebenarnya apa sih? Making money. Making money, punya Gajian, uang. Ya kan sebenarnya tujuannya itu dong. Iya. Tujuannya adalah making money. Jangan cari duit. Karena secara psikologi kalau cari duit itu capek, makanya making money. Kita menghasilkan uang. Iya. Jadi sebenarnya kalau tujuannya menghasilkan uang, gimana? Kalau saya justru makanya anak saya dari usia remaja, saya perkenalkan dengan how to making own money. Jadi sebenarnya nggak harus kerja Nunggu sekolah selesai. Ah. Justru dari masa tadi remaja, masa akil balik kita. Jadi kita ajarkan dia kreativitas yang dia sukai ya, jangan dipaksa ya. Benar-benar yang dia sukai sehingga dia enjoy di situ, dan kita latih dia, bimbing dia untuk bisa menghasilkan secara baik itu kreasi, ya karya, ataupun secara income, money. Dari hal yang dia sukai. Dari yang dia sukai. Maka pentingnya kita sebagai orang tua pandai, pintar melihat apa nih kelebihan dia, bakat dia, potensi dia. Nah kita memberikan dia kebebasan untuk dia bertanggung jawab. Kebebasannya apa? Silakan berkreasi. Ya tanggung jawabnya apa? Waktu. Nah ya kan. Dan bayangkan kalau dia sudah menghasilkan itu semua dan dia mendapatkan uang, kan nggak perlu nunggu berpuluh tahun lagi. Lebih uang sendiri ya. Seneng nggak rasanya? Seneng lah ya pastinya ya. Ya. Orang tuanya juga seneng karena berhasil buat ngedidik anaknya gitu ya. Iya. Terus kasih dia kebebasan juga untuk dia happy. Happynya di mana? Kalau sama teman hangout silakan, tapi tanggung jawab. Ada batasan waktu, batasan pergaulan. Kita ajarkan dia menjadi tanggung jawab dia. Oke, seru ya. Berarti teman-teman yang tadi Bang Wendy bilang ya, berarti nggak usah nunggu usia kerja untuk making money. Dari usia remaja pun teman-teman bisa mulai mendidik anak-anaknya untuk making money ya, dengan hal yang tentunya dia sukai. Jadi ngejalaninnya tuh enjoy gitu ya. Oke, kita lanjut yang kelima Bang. Nah, ini kan kalau ketika sudah remaja itu bahasanya udah gaul ya, mulai gaul. Ada pergaulan Ada gitu ya. pergaulan, ya kan, di lingkungan baik itu teman sekolah ataupun teman di rumah. Ajari anak untuk bagaimana cara menjalin hubungan yang sehat, dimanapun berada. Oke. Makanya poin ini adalah orang tua harus tahu menjalin hubungan sehat gimana. Iya. Jangan cuma ngajarin doang, Oke. tapi hubungannya sama suami istri ribut mulu. Itu bukan hubungan yang sehat. Oke, berarti kalau kayak gitu kita sebagai orang tua tuh Bang perlu kenal nggak sama teman-temannya anak-anak kita? Pertanyaan bagus. Tentu, itu kita perlu tahu teman-temannya siapa. Baik itu temannya secara langsung, ya, secara fisik di sekolah atau di lingkungan ataupun di dunia maya, kita perlu tahu. Makanya jadi terkontrol gitu ya Bang? Ya, jadi gini. Susahnya anak kan kalau udah di dunia maya kita nggak tahu pergaulan. Iya. Makanya jangan menutup diri orang tua, bukan juga minta tahu, cari tahu, tapi lebih kepada biarkan anak itu ya ketika dia ada di dunianya, ya kita juga sesekali mendampingi. Kita sebagai teman tadi buat dia. Maka kalau anak itu udah menganggap kita dekat, kadang jadi ortu, kadang jadi sahabat, kadang jadi teman, itu enak banget. Nah poin PR-nya itu dulu. Jadi kita ketika menjalin hubungan yang sehat itu
juga kita tahu cara menjalin hubungan kita sama anak, sama keluarga, sama pasangan, ya kan? Jadi ketika ada menjalin hubungan yang sehat gimana sih? Komunikasinya baik. Itu nomor 2. Komunikasi itu nomor 2. Apa ya? Menghargai anak. Orang tua menghargai anak. That's right. Yang paling pertama adalah respect, menghargai, saling menghargai. Nah, dasarnya adalah kalau kita udah respect, artinya kita respect sama orang lain, ya kan? Dengan dasar respect ini kita akan bisa berkomunikasi. Bahasa itu nggak songong, nggak belagu gitu. Kan respect kan menghargai. Coba pernah lihat anak yang songong, belagu, sogol gitu? Sogol bahasa betul. Iya nggak? Iya ada. Mereka nggak menghargai kan? Terus mau nggak orang berteman sama dia? Iya, karena itu mencerminkan ya Bang ya. Nah, bagaimana dia di rumah kayak gimana, di luar juga dia akan seperti itu ya. Maka kita sebagai orang tua mengajari dia bagaimana merespek orang lain. Respect itu apa? Ya tidak ngebully orang, nggak ngejelekin orang, menghargai orang lain. Oke, ada sih Bang, pernah ada yang cerita sama saya nih, temen nih ya Bang ya, temen. Jadi dia tuh punya anak usia 16 tahun, berarti udah SMA lah ya, SMA kelas 2 mau naik kelas 3. Nah itu dia pergaulannya tuh sama temen-temennya tuh entah gimana, kayak udah mulai menjurus ke hal-hal yang negatif gitu Bang, kayak apa ya, seksual yang nggak bener lah kayak gitu Bang. Nah itu berarti karena bondingnya si orang tua sama anak ini dulunya nggak baik, atau karena memang pergaulan sekarang memang udah seperti itu, atau gimana Bang? Ya, bismillah. Tentunya banyak faktor ya, kita nggak pernah tahu faktor itu apa kecuali orang tuanya sendiri yang mereka memang mengalaminya, menjalaninya mulai dari kecil hingga remaja. Ya, tentunya ini harus ada, saya gali dulu nih kesalahannya di mana, ya poinnya di mana. Karena nggak ada sesuatu muncul itu tanpa sebab. Ini tuh akibatnya. Jadi hukum sebab akibat. Sesuatu terjadi kayak seperti ini akibatnya karena ada sebab. Nah sebabnya inilah yang dicari. Bisa juga dia ngeliat orang tuanya mungkin ya. Ya kan? Nah, seperti saya bilang, ketika udah masuk ke bawah sadar itu sifatnya pengulangan. Artinya mengulang lagi, maka akan jadi kebenaran. Ya, yang bohong aja, yang salah, yang jelek kalau diulang-ulang jadi kebenaran, ya kan? Nah, makanya harus tahu supaya apa? Supaya kita bisa cari solusi. Oh, sebabnya kayak gini nih, menjadikan pergaulannya kayak gini. Ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, setelah tahu penyebabnya, baru kita akan bicara mengenai solusinya. Tapi yang jelas, apapun permasalahan kita di dunia ini, baik itu permasalahan dengan pasangan, keuangan, dengan anak, dengan siapapun gitu ya. Sebenarnya, ya kalau di WM Academy, saya punya lembaga untuk belajar ya, ilmu bagaimana ngebenahin diri, pengendalian diri, ilmu bawah sadar. Saya selalu bilang, apapun permasalahan kita, selalu kita carinya solusi kan, jalan keluar. Ya, kalau di WM Academy, teman-teman, semua solusi itu sebenarnya adalah temukan jalan masuk ke dalam diri kita. Karena sesungguhnya semua masalah dan solusi itu adanya di dalam diri kita sendiri. Maka perbaiki yang di dalam sini, diri kita masing-masing ya. Berarti kan yang diperbaiki ya kepala keluarganya, terus istrinya. Insya Allah buat anak pun semua itu akan selesai. Jadi kalau anak ada bermasalah, sebenarnya adalah yang bermasalah orang tuanya dulu. Benahin dulu dua-duanya, gak cuma satu orang, dua-duanya. Sadari ya bahwa kita punya tanggung jawab besar terhadap anak ya, sebagai tamu agung yang dititipkan Allah. Saya bukan dititipkan, tamu agung yang diberikan sama Allah ya, sehingga kita punya tanggung jawab yang sangat besar, bukan hanya bikinnya doang gitu ya, tapi kita bertanggung jawab terhadap anak. So apapun masalahmu ya, solusinya adalah jalan masuk ke dalam diri. Perbaiki kita punya respon, karena yang bermasalah sebenarnya bukan masalahnya, tapi respon kita terhadap masalah. Ketika anak punya masalah apa, padahal masalahnya kecil, respon orang tua gimana? Besar. Suka berlebihan, suka besar-besarin. Akhirnya apa? Anak makin gak nyaman, anak makin stres, anak makin berontak. Nah kalau udah sampai tahap ini, artinya ada benturan antara anak sama orang tua. Kira-kira kalau bentur, mau nggak kamu anak itu istilahnya cari jalan keluarnya? Anak mah nggak bisa cari jalan keluar. Kita lah yang harusnya lebih sadar untuk
memberikan bantuan mencari solusi jalan keluar itu. Maka yang diperbaiki solusinya adalah diri sendiri kita, respon kita ya terhadap emosi, pikiran, dan kesadaran. Oke, berarti nyambung ke yang tadi poin nomor 5 dengan yang tadi teman saya punya masalah itu, berarti menjalin hubungan yang sehat, membantu anak remaja untuk menjalin hubungan yang sehat, karena kan tadi ada permasalahan dengan pergaulannya ya, berarti kita balik lagi ke diri seorang tuanya dulu, memperbaiki diri, baru nanti perbaiki tentang hubungan yang tadi ya, hubungan yang sehat dengan temannya itu ya. Cara berkomunikasi sama anak juga dipelajari kan. Orang tuanya bisa nggak berkomunikasi? Komunikasi bukan asal ngomong, bukan asal ngomel, bukan asal cocok gitu ya. Tapi bagaimana kita komunikasi yang efektif, baliknya kita. Oke. Ya, kita lanjut, ada tinggal 2 lagi teman-teman, kita lanjut ke poin nomor 6 sekarang. Baik, selanjutnya adalah kita ya belajar bagaimana sama anak ini mengatasi konflik remaja. Kita juga belajar mengatasi konflik dengan remaja itu gimana. Namanya remaja, bayangkan saat Anda remaja, pasti ada konflik kan? Konflik sama teman, ada yang suka nggak suka, like and dislike. Di sekolah misalnya, ada dong yang mau bilang geng-gengan itu. Sebenarnya karena itu faktor suka nggak suka. Artinya ada konflik. Belum lagi kalau ada bully, ya belum lagi konflik sama orang tua. Jadi ini anak sebenarnya lagi menghadapi, dia baru meletek bahasanya, baru keluar dari cangkangnya. Tapi yang dihadapi ini banyak, belum konflik sama dirinya sendiri. Kan suka ada tuh di kepala, ya kan ngomong sendiri kan. Nah, jadi hal-hal seperti ini kita juga harus bisa mengajari diri kita dan mengajari anak kita bagaimana cara mengatasi konflik. Nah ini ada ilmunya tentunya. Jadi bukan sekedar kita nasehatin, ngomelin, tapi bagaimana kita handle konflik, terutama konflik dengan diri sendiri dulu kita. Sering berkonflik sama dia? Ada atau belum? Ada ya pasti ya teman-teman. Berarti konfliknya selesaikan dulu dengan diri sendiri supaya kita bisa memberikan solusi ya sama si anak remaja ini ya. Oke. Yang terakhir Bang, yang ke-7. Kita perlu berada di posisi mendukung anak untuk tujuan dan impian yang mereka inginkan. Posisikan diri kita untuk mendukung ya apapun impian ataupun tujuan si anak. Cita-cita gitu bahasanya. Jadi kita mendukung. Maka jangan arahin dia mau jadi apa. Nah ini banyak kesalahan dari kita sebagai orang tua. Kita mengarahkan anak untuk menjadi yang kita inginkan. Padahal anak itu belum tentu nyaman, belum tentu mau. Iya. Berarti kita tanya sama si anak, kamu ketertarikannya di mana, kamu cita-citanya apa gitu ya. Dan tentunya kalau saya nih, pengalaman saya di bawah 7 tahun juga udah kelihatan kok anak itu sebenarnya cita-citanya, tujuannya, impiannya apa di bawah 7 tahun. Ketertarikannya iya kelihatan ya. Jadi kalau pada saat remaja dia nggak punya cita-cita, nggak punya tujuan, ini ada yang salah nih. Kenapa? Ketika di bawah 7 tahun tadi kondisi dia alam bawah sadar kebuka lebar ya, kondisi dia lagi cerdas-cerdasnya, berarti ada yang mengkerdilkan kemampuan cerdasnya dia. Siapa? Lingkungan ya, terdekat ya orang tua ya. Nah itu dulu. Karena setiap anak di bawah 7 tahun dia tanpa filter bahasanya ya, tanpa kritis, dia pasti punya impian. Entah itu dulu waktu kecil mungkin pernah berimajinasi ya pasti ngebayang-bayangin yang pasti indah-indah, tahu orang tuanya ngapain, belum tentu lu bisa gitu ya. Udah tuh mengkerdilkan ya. Apalagi 7-11 mulai kritis kan, mulai banyak logika, nggak mungkin ini, nggak mungkin itu. Nah itu yang menutup dia. Akhirnya dia nggak tahu jalannya, nggak tahu tujuannya. Sayang nggak? Banget sayang. Nah jadi kita mendukung anak, maka harus kita memposisikan diri. Jangan maunya kita. Ada anak yang bahasanya itu sampai dikirim ke sekolah, padahal sekolah itu sekolah yang nginep gitu ya. Kayak misalnya asrama gitu kan, padahal anaknya belum tentu suka di situ. Akhirnya suka karena terpaksa. Dan akhirnya apa? Orang tua jadi kehilangan dia sebenarnya. Jangan. Tapi tanya anak mau kemana. Kalau anak saya nih, anak sekolah, anak saya yang gede gitu kan, dari kecil tuh dia suka banget sama pilot, sama pesawat komersial ya. Bahkan dia sampai hafal pesawat-pesawat, kenal gitu ya, baik itu pesawat tempur maupun pesawat komersial waktu kecil di bawah 7 tahun
Ya kan sering dia berkembangnya usia, sekolah mulai kritis dan lain-lain. Terus di usia remaja ini sekarang di 14 tahun, tetap saya tanya mau jadi apa? Ya mau jadi pilot. Padahal waktu di usia 7 sampai 12 nih sampai 14 dia juga nggak tahu mau jadi apa. Biarin aja, nggak usah dipaksain jadi ini, jadi itu. Nggak usah ngarahin. Nggak usah ngarahin juga, karena sesungguhnya dia sudah punya tujuan, dikasih tugas sama Allah. Allah yang ngirim dia ke bumi ini siapa kita? Kan Allah. Jadi tanyanya sama Allah. Allahnya ada di mana? Dalam diri dia. Maka kita tanya dia keinginannya apa. Kalau dia memang mau keinginannya ini itu, kita jangan memaksakan untuk kemana yang bukan dia. Gampang kok kalau mau tahu tujuan Allah buat anak kita apa. Tanya hatinya anak kita. Mau jadi pesawat sekarang Pak, anak saya baru ngeliat ekornya doang pesawat nih, dia tahu itu jenisnya apa. Itu baru ekor loh, ya kan? Baru sudutnya kecil doang, ya Allah ini Airbus juga wah kayak gitu. Nah itulah, jadi tugas kita lah mendukung, bukan memberi jalan, tapi mendukung jalan dia, ya. Kalau memberi jalan kita bisa bukain jalan baru, jangan. Anak saya kecil, ya kan? Dia mau jadi apa? Terserah, ya kan? Sekarang sekolahnya apa? SD kelas 1, tapi dia nggak mau sekolah yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nggak apa-apa juga. Sekolahlah di sekolah Merdeka. Apa tuh Merdeka? Merdeka, sekolahnya cuma Senin, Rabu, Jumat 3 kali. Merdeka, ya kan cuma sampai jam 10 doang. Jadi jangan paksa anak itu di tempat yang dia nggak nyaman. Maka pentingnya kita mengenal siapa anak kita. Bukan hanya nama, tapi benar-benar luar dalam kita mengenal dia, data diri. Kompas hidupnya. Ada ya Bang caranya ya? Saya belajar ini semua ya, kalau dihitung sama uang saya habis 250 jutaan Van. Buat tahu data diri anak saya ya, kompasnya kemana. Iya. Tapi termasuk diri saya. Ya, tapi kalau dibilang tadi anak itu kamu Agung, worth it banget sih Bang buat membayar segitu tinggi. Ya. Tapi kita tahu tipe otak anak kita, tahu tadi apa lagi? Ke arah mana dia seharusnya. Kompasnya mau kemana gitu ya. Ibaratnya kehidupan ini seperti saya bilang labirin Van. Tahu labirin ya, banyak kelok-keloknya. Nah itu pintu masuknya kita harus tahu. Dan pintu masuk itu kita dari otak kita ini ternyata pintu atas ya. Jadi kalau kita udah tahu anak kita ini pintu masuknya di labirin ini ya, pintu yang mana nih? Maka enaknya apa? Dia jadi ya udah begitu ada terarah gitu ya. Terarah begitu ada masalah, ada belokan, ya nggak stuck karena memang udah ruangnya dia, bidangnya dia yang Allah berikan. Enak gak? Enak banget. Ya, jadi saya menggunakan metode ini ya, itu ngebantu banget buat anak-anak saya, termasuk istri saya juga saya profiling, termasuk diri saya. Jadi di labirin ini kita nggak pernah terjebak, nggak pernah tersesat, nggak pernah mentok. Tujuannya apa? Kekayaan lahir dan batin, kebahagiaan lahir dan batin. Jadi kita tuh tenang menjalani hidup. Nah itu, jadi para orang tua yang pengen tahu juga tentang potensi anak, yang tadi Bang Wendy bilang kompasnya ya, tujuannya anak mau kemana, berarti para orang tua ini yang lagi bingung nih Bang untuk mengarahkan anak-anaknya, bisa dong Bang sama Bang Wendy? Ya bismillah, nanti saya akan bantu. Anda nggak perlu bayar 250 juta enggak, ya. Anda cukup bayarnya, ya tetap harus bayar ya, jangan minta gratisan. Karena ya untuk mendapatkan itu semua, bahasanya tuh maps jalan pintas. Kalau kita nggak dapat jalan pintas, ibarat gini, Van, pemirsa ini alamat saya kasih rumahnya di Bintaro gitu kan, Tangerang Selatan, lengkap. Tapi nggak ada maps kayak zaman dulu. Nanya-nanya di setiap bengkolan, di setiap ada warung nanya. Kira-kira gimana? Nyampainya cepat atau lama? Lama. Ya, bisa nyasar. Nah, potensi nyasar ini kan luar biasa. Nanya sama orang. Inilah perjalanan hidup kita. Kalau kita nggak tahu arahnya, nggak tahu kompasnya, termasuk diri kita, termasuk anak kita, termasuk istri kita. Kalau nggak tahu kompasnya, itu bakalan banyak nyasarnya, banyak kelirunya. Saya sebutnya stupid cost. Stupid cost itu adalah biaya kebodohan pengeluaran kita. Stupid cost. Stupid cost itu apa aja? Ya biaya, ya waktu, banyak yang kebuang. Ya belum lagi traumanya. Mau kayak gitu. Ya kan? Nah, men-shortcut ini semua kalau saya worth it dengan harga yang tadi saya keluarkan. Tapi buat pemirsa, nggak perlu bahasanya buang uang sebanyak itu ya, karena saya sudah melakukan metodenya. Teman-teman cukup biayanya tuh 1.875.000 aja untuk seumur hidup dapetin shortcut. Terus kamu tinggal masukin nama, tanggal, bulan, tahun lahir serta golongan darah, beres.
Nanti datanya akan saya kasih, ada jurnalnya yang kamu bisa baca sendiri. Pun dengan saya nanti kita bisa kita Konseling konsultasikan, ya, Bang. boleh. Nanti saya akan bantu. Oke, ya seru banget ya teman-teman ya ngomongin tentang anak ya, parenting ya. Jadi untuk usia yang tadi yang terakhir ini yang paling menarik ya, karena yang tadi saya bilang di awal challenging banget di usia 14 sampai 21. Jadi para orang tua yang punya anak lagi di usia segitu, yang tadi ya 7 poin yang tadi Bang Wendy udah jabarkan panjang kali lebar ya, silahkan dijalankan supaya kamu bisa komunikasi sama anaknya makin baik dan anak juga makin dekat sama kita, dan terus ada bonding antara anak sama orang tua gitu ya Bang ya. Oke teman-teman, satu lagi tentang yang tadi yang Bang Wendy bilang mengenai kompas diri, yang pengen tahu tentang potensi anak, terus tentang tujuannya mau kemana nih anak untuk yang di usia sekolah ya, tentunya biasanya orang tua pada bingung. Tapi sebenarnya bukan cuman buat anak aja ya Bang ya, itu bisa juga buat para orang tua ya, tadi kan Bang Wendy bilang untuk saya sendiri, kata tadi Bang Wendy untuk istri gitu ya, berarti ini bisa untuk siapapun yang pengen tahu mengenai tipe otaknya, terus potensinya, terus mengenai apa lagi Bang? Ya banyak, misalnya dibedah bagaimana cara berpikirnya, cara berkomunikasi, kelebihan, kekurangan, terus dia hebatnya di mana, apakah di intelijensinya atau di mentalnya atau di hatinya, kekayaannya masuk dari mana, kayaknya nih kaya spiritual dulu atau kaya material dulu. Nah, itu nanti kita bisa arahkan di sini. Wah, sampai sedetail itu. Sampai sedetail itu. Bahkan kalau lagi stres, otaknya, relaksasinya otak gimana? Orang bilang healing gitu kan, nggak usah mahal-mahal, di situ ada rekomendasinya. Terus dia cara belajarnya gimana? Atau buat kita nih, profesinya bagus yang sesuai dengan happy-nya kita apa sih? Pekerjaan yang cocok sesuai tipenya kita gitu ya. Terus sama atau kalau nggak pekerjaan ya bisnisnya yang bagus apa? Jadi nanti di situ teman-teman sangat gamblang tergambarkan siapa dirinya, dan hanya cukup satu kali ya bahasanya kita udah mengenal diri kita buat sepanjang hidup kita. Oke, ya itu teman-teman. Jadi buat kamu yang memang membutuhkan untuk tahu mengenai yang Butuh tadi, semua. butuh semua ya. Butuh karena memang kita perlu arah teman-teman, perlu tujuan dan perlu tahu kemana nih, gimana caranya. Nah itu teman-teman bisa langsung hubungi ke kontak yang ada di caption ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung dites ya namanya, untuk tinggal tadi masukin nama, tanggal lahir dan golongan darah supaya tahu teman-teman masuknya dari jangan lupa bayar. Iya tentunya. Itu perjalanan kamu yang shortcut. Oke, yang tadi ya supaya kamu nggak ngeluarin stupid cost ya, biaya kebodohan berarti ya, stupid cost, biaya kebodohan yang pastinya sangat besar, yang itu potensi bisa kita hilangkan hanya dengan membayar tadi yang harga yang nggak seberapa gitu ya. Sebenarnya bukan bayar sih, itu lebih pada investasi. Ya investasi ya. Karena kan melipat gandakan penghasilan kita, dan kita membuang kemungkinan ya tadi kerugian gitu, baik itu materi maupun immaterial. Kerugiannya banyak teman-teman, bukan cuma uang, misalnya salah masuk sekolah, salah jurusan, salah kuliah gitu, salah pasangan. Iya, salah pasangan, kuliahnya kemana, kerjanya apa, itu kan berarti kan biaya. Misalnya dia kuliahnya dokter, toto dia jadi pedagang, ya nggak usah kuliah dokter yang mahal gitu kan ya. Emaknya pengen anaknya jadi dokter gitu, dikuliahin buat jadi dokter, ternyata anaknya sukanya malah berjualan gitu kan, berarti kan itu stupid cost. Belum lagi yang tadi materinya, misalnya dia jadi tertekan, nah itu kan berarti ada trauma di bawah sadarnya, itu malah lebih parah lagi ya. Obatinnya susah, harus ketemu sama orang-orang ahli kayak Bang Wendy gitu ya. Oke. Dari mulai umur berapa bisa? Oh iya. Pertanyaannya. Penting tuh, itu dari umur berapa Bang? Nah, itu tanya. Jadi ini bisa dilakukan, tahu mengenai yang barusan itu dari umur berapa Bang? Dari umur berapa sampai umur berapa? Dari mulai meletek baru dilahirkan. Yang penting dia ya punya nama, terus lahirnya itu ya lahir ya atas kuasa Tuhan, ya artinya ya lahir baik itu normal maupun sesar yang memang udah saatnya. Kecuali kalau dia pesen nih, misalnya tanggal 9 bulan 9 tahun 99 jam 9 menit 9 detik ke 9, nah itu nggak boleh, nggak bisa. Ada apa? Itu udah pesanan pribadi ya. Di luar dari itu bisa, mau sesar juga bisa. Yang penting ya punya nama lengkap ya, dia lahir, tanggal lahir, bulan, tahun, sama golongan darahnya. Ya, golongan darah itu wajib, kita nggak perlu sidik-sidik jari karena hidup kita bukan pindah sidik jari. Ya cukup sampai situ. Terus umurnya sampai berapa bisanya?
ya selama masih hidup ya bisa kita untuk profiling kompas diri ini. Oke. Ya itu aja teman-teman. Jadi tinggal kontak aja ke nomor yang ada di caption, nanti akan diarahkan ya oleh admin. Oke, teman-teman, cukup hari ini untuk pembahasan mengenai parentingnya yang tadi banyak banget yang kita bahas. Kita ketemu lagi di sesi ngobrol bareng sama Bang Wendy di video YouTube selanjutnya. Saya Fanny Latifah dan Saya Windy Mikael, mohon maaf lahir batin. Batin, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah.